Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh Cika, silakan duduk Cika. Jadi Cika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar aku sih baik. Cuma aku rada capek aja sih karena banyak banget tugas minggu-minggu ini tuh. Oh, karena capek tugas menjelang UAS ini ya? Iya, kampus aku tuh lagi bener-bener banyak banget tugasnya. Selain itu, ada nggak keluh kesah kamu? Kenapa kamu capek? Nah, aku tuh capek karena aku tuh sekarang tuh lagi merasa kurang percaya diri sama teman-teman aku di kampus. Gimana tuh contohnya kalau boleh tahu kurang percaya diri kamu tuh gimana ya di kelas? Kayak kalau misalnya aku presentasi, aku tuh takut loh buat ngomong di depan banyak orang itu. Jadi aku tuh kadang kalau presentasi malamnya itu udah takut duluan, terus pas mau ngomong itu tangan aku tuh udah dingin banget. Oh, jadi kamu itu kurang prepare pas malam-malam atau karena takut ekspektasi orang-orang aja? Aku lebih takut ke ekspektasi orang-orang aja sih, karena kalau misalnya prepare, dibilang aku nggak prepare tuh aku prepare banget. Aku tuh udah belajar, aku udah coba buat ngomong sendiri, buat presentasi. Cuma aku tuh tetap takut loh kalau misalnya aku ngomong nih, terus diliatin sama orang-orang rame tuh aku takut banget. Aku takut tuh salah, terus aku takut apa sih Cika ini ngomongnya belibet kayak gitu. Aku tuh takut digituin. Oh, jadi kamu takut ini ya omongan orang dan pikiran orang tuh kemana-mana ke kamu, takut kamu tuh dinilai salah terus dan buruk terus gitu ya? Iya bener banget, aku tuh takut banget dinilai nggak bisa sama mereka. Padahal sebenarnya aku tuh bisa, cuma ya karena aku takut duluan jadi kayak gitu. Nah, jadi kamu itu kayak gitu tuh setiap hari atau gimana ya, kalau misalnya kamu jawab pertanyaan gitu, kamu tetap malu atau tidak percaya diri gitu? Nah, tetep kalau misalnya lagi kelas ya, tapi kalau misalnya lagi nggak kelas tuh, aku tuh berani-berani aja ngomong sama mereka, ngomong depan orang rame tuh aku tuh berani. Cuma nggak tahu kenapa kalau misalnya lagi kelas, aku lagi jawab pertanyaan atau aku pengen nanya nih kan, teman-teman aku lagi presentasi misalnya. Terus aku tuh mau nanya, cuma aku tuh udah takut duluan. Aku tuh takut sama pertanyaan aku, ntar salah nggak nyambung pertanyaannya kayak gitu. Dan kamu tuh lebih takut ekspektasi dosen ke kamu atau teman-teman kamu? Ekspektasi dosen sih sebenarnya sama sih dua-duanya, cuma aku tuh lebih takut ke ekspektasi dosen daripada teman-teman aku. Jadi kalau misalnya nih dosen nggak ada di kelas pada saat presentasi, mungkin dosen lagi ada urusan, terus dosen nggak bisa masuk, jadi presentasi sendiri gitu. Terus teman-teman kamu ngeliatin kamu nggak apa-apa? Nah, aku nggak apa-apa karena kalau misalnya nggak ada dosen, biasanya kelas tuh kan agak rame ya, nggak yang hening sepi. Aku tuh takutnya ngomong itu kalau misalnya lagi hening sepi terus aku doang yang ngomong, makanya aku takut, aku malu. Oh, oke. Terus pengalaman kamu sebelumnya ada nggak ya yang bikin kamu kayak gini, nggak percaya diri gitu? Sebenarnya nggak ada sih. Mungkin karena teman kuliah ya belum merasa deket banget, sama kan perbedaan juga ya cara ngomong apa-apa, karena kan di kelas aku tuh nggak semuanya dari tempat asal aku. Ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari Lampung Barat, Lampung Timur, Metro, terus ada yang dari Bangka, dari Medan. Jadi aku tuh masih beda-beda loh cara ngomongnya, cara nanggepin. Kalau misalnya pas SMA tuh aku tuh berani ngomong depan teman-teman aku presentasi. Jadi nggak ada pengalaman yang bikin aku jadi kayak gini. Ini pure karena kuliah plus karena dosennya banyak yang serem, makanya jadi takut. Kalau guru kan nggak seserem dosen ya kelihatannya. Iya sih, benar juga kata kamu. Kalau teman-teman kamu di kuliah itu kamu berteman semua atau
ada circle lah, biasanya ada circle. Kamu cuman temenannya itu aja atau apa semuanya? Aku tuh lebih deket sama 2 temen aku, namanya Gina sama Atia. Kalau misalnya teman-teman kelas aku tuh udah pada circle-circle, jadi kayak setiap kelompokan nih misalnya, mereka tuh nggak mau loh di spin atau diapain. Jadi ya udah, kita orang tuh ya kalau kelompok tuh sama temen-temen doang. Jadi kalau kelas lain tuh pada beda-beda ya setiap kelompoknya. Kalau kita orang itu rata-rata Milih setiap sendiri. matkul milih sendiri ini kelompoknya. Jadi kayak kurang maksimal dan menyesuaikan gitu ya. Jadi nggak apa, kamu nggak kenal banget sama teman-teman kamu yang lain. Jadi kalau maju tuh kamu agak takut. Nah itu sih salah satu faktornya juga. Karena kan kalau misalnya aku udah satu kelompok sama teman-teman aku yang lain itu, aku tuh bakal ngerasa nggak takut, nggak ini udah pernah loh. Iya. Jadi itu menurut aku salah satu faktornya juga. Oke, udah konseling kali ini pengen menggunakan pendekatan realitas. Jadi pertama itu wants atau keinginan. Jadi sebenarnya keinginan kamu itu kalau di kelas itu ingin seperti apa ya kalau di kelas? Aku tuh pengen lebih berani buat jawab pertanyaan sama ngomong di depan mereka sih. Itu yang aku pengenin kalau di kelas. Aku tuh nggak pengen, malu. Cuma aku tuh nggak bisa. Aku udah nyoba, tapi tetap aku tuh masih aja ada rasa malu itu ngomong depan orang-orang itu. Selain itu ada hal lain nggak yang bisa bikin kamu lebih percaya diri? Nah kalau bakal bikin aku lebih percaya diri tuh mungkin ya yang tadi, kalau misalnya aku udah bisa kelompok itu dibeda-bedain, nggak yang circle-circle doang. Karena kan kalau misalnya kita tuh sekelompok sama orang itu, kita tuh bakal lebih ngerti loh kayak mana ya orang ini sifatnya. Jadi ya kita tuh lebih berani ngomong. Oke, jadi aku paham kamu ingin ini ya apa berinteraksi lebih sama teman-teman kamu yang lain, bukan sama Iya. sendiri kamu aja. Biar kamu tuh percaya diri ke depannya untuk maju. Iya bener banget. Jadi selanjutnya tahap doing atau pada tahap saat ini kamu tuh contohnya misalnya kamu di kelas dosen nanya gitu, kamu bisa nggak sih untuk menjawab pertanyaan itu dengan apa sih, dengan percaya diri? Enggak, karena aku tuh takut itu kalau ditanya. Nah, apalagi kalau misalnya ditanya dosen, aku lebih takut kalau misalnya ditanya dosen. Nah, di depan temen-temen, jadi aku tuh takut. Udah ditanya dosen, takut. Mau ngomong depan temen-temen juga takut. Jadi double kill. Oke, jadi kamu takut pertanyaan dosen tuh nggak kejawab dan teman-teman kamu ngelihat kamu nggak bisa jawab gitu ya, jadi kamu nggak percaya diri. Nah, iya bener banget. Jadi kamu tuh kayak menahan gitu ya untuk ngejawab pertanyaan itu, padahal mungkin itu bisa kamu jawab. Iya, aku lebih menahan sih karena aku mending aku nggak ketakutan plus malu daripada aku jawab. Biasanya sebelum kamu ditanya gitu kan pasti udah dikirimin slide-nya kan sama temen kamu, tuh kamu belajar dulu atau enggak? Aku belajar sih. Kalau misalnya mau nanya-nanya gitu aku belajar dulu. Cuma ya itu aku tetap takut. Walaupun aku bisa aku tuh tetap takut. Kayak takut salah aja ya sebenarnya. Iya, aku tuh takut banget kalau misalnya dinilai orang lain. Jadi aku rangkum, kamu ini tuh kayak lebih takut penilaian orang lain ke kamu, terus kamu itu menahan diri untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Iya benar banget sih apa yang kamu omongin tadi. Jadi setelah aku rangkum tadi kan sekarang di tahap evaluasi. Nah kamu sekarang itu kalau di tahap evaluasi, perilaku kamu diam, menghindar, dan apa ya, nggak mau mencoba itu bisa membuat kamu percaya diri atau gimana? Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya aku diem nggak mau nyoba itu tetap aja sama, aku bakal tetap takut, tetap nggak percaya diri. Jadi kamu nggak ingin mencoba gitu?
Aku pengen nyoba, cuma Ya itu. ya itu tadi, aku tuh takut dinilai sama orang-orang. Aku tuh selalu mau nyoba, selalu kalau misalnya ada yang nanya nih, apa dosen nanya atau ada disuruh nanya pas presentasi, aku tuh sibuk sendiri sama temen aku nyari pertanyaan, tapi ujung-ujungnya ya itu nggak aku omongin. Oh iya, lebih jadi teman kamu gitu ya yang ngambil pertanyaan itu. Iya, teman-teman aku yang lain yang ngambil. Oke. Jadi saat kamu menyadari itu, kamu bisa nggak sih apa sebenarnya mengubah kondisi kamu ini? Ada, aku tuh pengen banget berubah, cuma aku nggak tahu gimana caranya aku bisa lebih percaya diri. Itu sih. Tapi kamu ingin banget ya itu berubah. Pengen banget, aku tuh pengen banget loh kayak teman-teman aku yang lain di kelas itu, mereka tuh aktif banget, terus ngejawab pertanyaan dosen nggak malu, terus presentasi tuh nggak malu. Oke, selanjutnya tahap planning atau perencanaan. Jadi menurut kamu, ini kita nggak usah yang tahap besar aja ya. Ini yang dari tahap kecil aja, sesuai realistis aja. Menurut kamu langkah paling kecil yang ingin kamu lakukan itu biar kamu percaya diri kamu? Ya mungkin aku bakal coba buat jawab satu pertanyaan dulu, atau aku bakal memberaniin diri aku buat jawab pertanyaan, atau bahkan memberi pertanyaan pas ada yang presentasi. Itu sih. Oke, satu pertanyaan itu udah bagus sih. Itu kapan ya kamu akan mulai melakukan itu? Besok atau? Besok aku bakal coba, buat besok aku bakal jawab satu pertanyaan ataupun ngasih pertanyaan pas ada yang presentasi. Oke, jadi supaya lebih siap, apa yang kamu lakukan sebelum pelajaran itu dimulai? Aku bakal belajar dulu sih malamnya. Aku bakal memahami materi-materinya. Jadi kalau misalnya aku ngasih pertanyaan atau aku jawab pertanyaan itu nggak salah. Bagus, saat di kelas nanti kamu nggak mulai merasa takut. Iya. Apa yang kamu bisa lakukan? Iya benar. Oke, jadi dari yang saya rangkum, kamu itu sebenarnya punya kemampuan diri. Hanya selama ini kamu tuh menahan diri dan diam karena kamu nggak berani ya untuk mencoba itu. Tapi sekarang kamu sudah menyadari hal itu dan kamu ingin mencoba kan perlahan. Iya benar banget. Aku bakal coba sih perlahan. Makasih ya karena kamu bikin aku bisa buat mencoba percaya diri buat jawab pertanyaan di kelas. Oke, iya, sama-sama. Jadi kamu puas apa yang kita obrolin hari ini? Apa kalau kurang kamu bisa cerita lagi? Iya, aku puas banget kok. Terima kasih ya. Oh iya, sama-sama.